Oke, sekarang coba anak-anak perhatikan. Ini soal nomor 5 adalah salah satu contoh soal perhitungan untuk materi titrasi asam basa. Perhatikan soalnya. Gambar percobaan titrasi larutan HCl dan larutan KOH adalah sebagai berikut. Kemarin pada pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk menggambarkan rangkaian alat titrasi pada percobaan yang ada di LKS. Nah, rangkaian alat titrasi itu hanya seperti ini, Nak. Jadi ada buret, ya, ini buret yang seperti gambar pipa panjang ini adalah buret. Seharusnya di sini ada keran kecil. Oke, mungkin tidak terlihat, saya sedikit agak zoom ya. Oke, nah seharusnya di sini ada keran kecil untuk membuka tutup larutan yang ada di dalam buret. Lalu ini adalah statif dan ini adalah klem. Ya, jadi statif ini statif sampai dengan dudukan ini, alas ini adalah statif. Lalu di sini nanti disebutnya klem, seperti semacam pengait begitu. Dan di sini adalah labu Erlenmeyer. Oke, di dalam rangkaian alat titrasi ini KOH, ada yang tahu KOH itu adalah larutan basa kuat. KOH atau basa kuat diletakkan di buret, lalu HCl adalah asam kuat diletakkan di buret. Oke, sekarang saya back lagi agar terlihat semua soalnya. Ilustrasinya, jika diperlukan 25 ml larutan KOH untuk menetralkan larutan HCl, maka massa HCl yang terdapat dalam 20 ml larutan tersebut adalah. Oke, ini soalnya agak tricky ya. Artinya soalnya memerlukan beberapa step, beberapa langkah untuk dapat menjawab berapa massa HCl-nya. Tetapi jangan bingung, di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Oke. Dalam soal ini yang tadi sudah kita baca, sudah kita bahas, saya akan gambarkan atau saya tuliskan kembali di kertas saya. Oke. Ini gambar rangkaian alat titrasinya. Diketahui volume KOH-nya yang digunakan untuk menetralkan HCl adalah 25 ml. Diketahui AR atau massa atom relatif hidrogen adalah 1, massa atom relatif Cl adalah 5,5. Nah, apa sih fungsinya diketahui AR hidrogen dan ArCl? Fungsinya adalah agar nanti ketika kita mencari massa, ya, mencari massa HCl, ARH dan ArCl ini digunakan untuk menghitung MrHCl. Oke, nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita kerjakan terlebih dahulu yang sudah diketahui. Kalau di sini diketahui KOH 0,1 molar dan volume KOH 25 ml, berarti kita bisa mencari mol. Ya, kita bisa mencari mol. Ingat bahwa molaritas itu sama dengan apa? Rumusnya molaritas M sama dengan N dibagi V, ya kan? N dibagi V. N adalah mol per volume. Nah, tadi sudah diketahui molaritasnya, sudah diketahui volumenya. Berarti kita mencari siapa? N. Mencari mol. Molnya siapa? KOH. Bagaimana berarti cara mencari mol KOH? Molaritas KOH dikali apa, Nak? Volume dikali volume KOH. Oke. Molaritas KOH dikali volume KOH sama dengan molaritasnya adalah 0,1 molar dikali 25 ml. Ini kita ganti menjadi liter. 0,025 liter. 0,025 liter. Berapa hasilnya? Maka hasilnya adalah 0,0025 mol. Ubah menjadi bilangan berpangkat agar kita mudah nanti saat menghitung operasi hitung perkalian atau pembagiannya. 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, sekarang kita lihat di sini ada volume HCl. Nah, kita ubah dulu saja. Kita ubah di sini volume HCl dari 20 mili
akan menjadi 0,02 liter atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2 liter. Oke, nah sekarang nak, coba kita tuliskan reaksinya. Oke. Reaksi yang terjadi antara penetralan asam kuat dengan basa kuat. Di sini ada KOH direaksikan dengan HCl menghasilkan siapa? Ayo, ada basa kuat, ada asam kuat. Berarti menghasilkan garam, ya. Garamnya adalah KCl dan H2O. Masih ingat tidak waktu itu di semester 1 sepertinya saya jelaskan tentang perbandingan koefisien untuk mencari harga mol, mencari harga molar. Oke, sekarang kita cari dulu molnya, kita cari dulu molnya HCl. Di sini HCl kan sudah diketahui ya. Mol HCl malah justru yang harus kita cari. Di sini ada mol HCl yang ditanya. Kita belum tahu, tetapi kita sudah tahu mol KOH 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, kalau dari perbandingan koefisien, kita bisa tahu, nah, karena sama-sama koefisiennya 1, ya, sama-sama koefisiennya 1, berarti molnya si HCl pun akan sama dengan mol KOH. Atau kalau kalian masih bingung, Bu, kok bisa seperti itu? Maka di sini akan saya tuliskan perbandingannya. Mol HCl bisa dicari dengan membandingkan koefisien ini maksudnya koefisien HCl dengan koefisien KOH dikali dengan molnya KOH yang sudah diketahui. Koefisien HCl 1, koefisien KOH 1, maka 1/1 dikali 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 mol, maka hasilnya molnya HCl adalah sama 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Kalau kita sudah tahu molnya, nak, ini kita bisa langsung tahu ya, kita bisa mencari berapa massa HCl-nya. Perlu diingat bahwa mol, saya tuliskan ya di sini, mol itu sama dengan massa dibagi mR. Maka kalau kita mau cari massa HCl yang ditanya, massa HCl, maka mol HCl dikali mR HCl. Diingat bahwa saya tulis ini, mR HCl itu adalah AR H ditambah AR Cl. Nah, maka berapa? mR-nya, terbaca nggak ya? Baca ya. mR HCl sama dengan ARH-nya 1 ditambah AR-nya Cl 35,5. Berapa kok di total? 36,5. Oke, berarti di sini bisa kita tuliskan NaCl-nya sudah dapat 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali MrHCl-nya 36,5. Kalian bisa buktikan dengan perhitungan kalkulator, atau kalau kalian mau melatih ketepatan hitungan kalian bisa hitung manual ya. Di sini sudah saya dapatkan harganya adalah 0,09125 gram. Nah, karena dalam opsi jawabannya menggunakan miligram, maka di sini dikalikan dengan 1000, hasilnya 91,25 miligram. Oke, nanti silahkan dicek.